guys, jadi di era pandemi ini kita sedikit akan bertanya-tanya nih pada teman-teman kita yang sedang berkos atau dia sedang kontrak di sekitar UKI atau lebih tepatnya kos ya. Nah, di sini kita udah ada kedatangan Bang Domi di sini. Halo Bang Dom. Halo ya. Oke, bisa dikenal dulu Bang, asalnya dari mana dan namanya lengkap. Asal saya dari Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Nama saya Domingus Maawang. Kuliah di UKI. Oh iya sih. Oke Bang. Gini Bang, kita ada sedikit pertanyaan nih Bang buat Abang. Awal mula Abang ngekos tuh karena apa sih? Kan saya dari NTT. Sampai di Jakarta ini tidak ada keluarga di sini, jadi saya harus kos. Kira-kira nih, Abang kalau udah di Jakarta, apa sih yang dari Abang kangen dari Sumba? Apa sih uniknya gitu? Kalau di Sumba itu ada apa? Kalau paling saya ingat itu ada kuda sandalwood. Apa? Kuda sandalwood. Oke, terus. Di situ yang apa? Kalau makanan khas Sumba itu ada manggulu namanya, itu dari pisang. Ada pisang. Dari pisang. Itu diapain Bang? Itu pisangnya dijemur dulu, habis itu ditumbuk campur kacang, baru dibungkus dengan daun pisang. Rasanya seperti Itu manis ya, manis. Rasa manis. Ya, rasa manis. Dan sekarang juga ada yang apa? Yang saya bawa ada makanan satu lagi saya dari Sumba Timur itu. Itu namanya ini apa? Abon ikan tuna. Wah, asik banget itu. Banyak banget ya teman-teman buat apa namanya makanan-makanan khas yang Abang Domi kangenin ya. Abang Domi kangen ya? Iya. Kangen juga nih. Oke, kira-kira Abang jauh dari keluarga, ya kan di sini ada keluarga ya? Nggak ada Ada keluarga. keluarga. Kira-kira gimana perasaan Abang gitu? Apa tiap hari nangis, atau tiap hari telepon sama orang di sana gitu? Kalau sedih sih, tapi ya kalau dari keluarga di sana itu, kalau mau kecuali dari sana yang telepon. Oh, telepon. Iya, kan di sana susah, jaringannya susah. Iya. Biasanya telepon berapa hari sekali Bang? Paling 1 bulan ya 1 kali, kalau tidak ya kadang tidak, tergantung di sana juga ada sibuk kerja. Apa sih alasan Abang tuh sampai jauh-jauh mau kuliah di Jakarta gitu Bang? Apa sih alasannya Bang? Nah, alasannya itu saya mau nambah wawasan. Kebetulan dari tempat kerja itu apa, saya kerja di bagian apa, yayasan bagian fisioterapi untuk anak-anak disabilitas. Disabilitas. Ya, Gitu. Jadi Abang ini karena tuntutan pekerjaan gitu ya? ya kerja. Ya. Untuk biaya gimana sih Bang? Maksudnya biaya untuk perkuliahan dulu ya. Perkuliahan kira-kira Abang dari mana gitu? Kalau biaya perkuliahan semuanya itu dari yayasan. Yayasan. Ya. Yayasan ini ngasih uangnya cuma buat kuliah aja atau Iya. cover semuanya? Ya, buat kuliah dengan semuanya. Semuanya. Ya, kos, makan. Kos juga? Ya, kos, makan. Makan juga ya Bang? Iya, makan dan uang kuliah. Nah, kan Bang tadi bilang apa namanya dia dapat uang dari asramanya, Dari Yayasan ya? yayasan. dia dapat dari yayasan. Nah, kira-kira di masa pandemi seperti ini, Abang kalau dapat dari yayasan itu, apakah ada yang tertunda atau gimana, ada yang pengurangan, gimana, ada dampaknya nggak sih dari pandemi ini? Gitu. Kalau dari yayasan ya, tidak ada. Kirimnya tepat waktu. Atau apa? Iya. Cuma belajarnya itu yang kendalanya itu jaringan. Jaringan. Oh jadi Iya. tapi untuk biaya makan tiap hari Biaya masih makan, iya, terus ya? iya, iya. Per bulan atau per minggu itu? Per bulan bayar. Per bulan. Mungkin dari beberapa hari yang lalu atau udah berbulan-bulan lalu, pasti kan ada sistem perubahan di kuliah ya Bang ya? Iya. Program mesti berubah ya, dari pola pelajarannya, pola pengajaran dosen juga berubah ya. Iya. Kira-kira dari awal sampai sekarang ini perubahannya apa aja sih Bang? Maksudnya perbedaan dulu sebelum pandemi sama sekarang pandemi itu apa sih? Kalau sebelum pandemi itu tiap hari kan kita di kampus, belajar di kampus, artinya prakteknya di kampus. Pas itu
kalau di masa pandemi itu kita dari belajarnya dari Masih dari rumah. dari kos. Tapi kan abang kos ya? Ya, di kos. Oh iya kos. Terus. Aduh, susahnya kalau praktik kan tidak ada praktiknya, kita lewat online. Kira-kira abang kesusahan nggak sih kalau misalkan terus-terusan online gini? Sebenarnya susah sih, Susah ya? ya. Apalagi jaringannya kurang bagus. Sekarang sementara ikut kuliah itu kadang jaringannya langsung hilang, kadang tidak bisa. Macam kemarin saja saya tidak bisa ikut berkuliah. Oh, karena jaringan ya. Jaringan. Nah, ini menurut abang penyampaian pada saat abang pas kuliah sama sekarang udah di rumah aja gitu. Kira-kira nyantol nggak sih, apa masuk nggak sih ilmunya gitu? Ada yang masuk nggak sih? Masuk atau enggak gitu menurut abang? Rasain, jujur aja gitu. Masuk, tapi lebih banyak tidak masuknya. Oh gitu. Ya. Dengerin ya barusan ya, dengerin tuh. Pak dosen. Kesaksian dari Ya. Bang Domi nih, kesaksian langsung ya Bang ya. Iya. Bahkan pas dosennya ngajar, kadang sebentar itu jaringannya putus, jadi Jangan putus ya. kadang Nah, ada saran nggak sih buat dosen-dosen yang pas ngajar abang pada saat online gitu? Ada nggak sih kira-kira Bang? mungkin waktu ngajarnya itu jangan terlalu kecepatan. Cepatan ya. Oh, terus. Terus itu bisa dipraktikkan lewat video gitu. Oh gitu. Nah ini mungkin dari saran dari Bang Domi teman-teman. Jadi mungkin Abang Domi ini lebih suka yang visual ya, maksudnya yang kelihatan gitu ya, nggak cuma suara. Kadang kan beliau nggak ngasih videonya gitu ya, nggak ngasih gitu. Jadi mungkin Abang Domi ini adalah satu mahasiswa yang sukanya melihat audio dan visual. Mungkin dosen-dosen gitu kan, pas mengajar memberikan contoh langsung. Kadang kan dosen memberikan langsung contoh seperti ini gitu kan, pakai gerakan kalau di universitas ya Bang ya. Jadi biar nggak ada perubahan gitu loh, walaupun di rumah gitu, tapi tetap dosen bisa ngajar dengan baik gitu ya Bang. Nah biasanya kalau dulu di kos ini rame nggak sih Bang? Maksudnya dari abang itu rasain sama setelah sama sebelumnya apa tuh? Maksudnya ramai atau enggak gitu? Kalau sebelum pandemi itu, kalau ruangannya semuanya ada yang kos. Ada yang kos ya dulu? Sekarang tinggal sisa dua. Bisa dua. Ya. Yang lain pada pulang kampung. Pada pulang kampung ya, pada pulang kampung semua. Kira-kira pas abang di pulang kampung ada ditinggal pulang kampung gitu, abang kesepian nggak sih? Maksudnya nggak ada temen gitu? Kalau saya kesepian. Kesepian ya Bang ya. Nah, apa gitu? Nggak ada pacar gitu Bang? Belum. Oh, belum. Nah, mungkin dari biaya kos atau biaya kehidupan abang itu ada yang nambah nggak sih Bang? Maksudnya kayak misalkan abang beli ini, misalkan abang kan biasa kalau anak kos kan beli beras, beli galon, beli beli galon, beli makanan buat tiap hari gitu, ada yang nambah nggak sih? Ada nggak Bang? Tidak ada ya? Nggak ngerasa, maksudnya nggak ada perubahan drastis gitu? Ya, harganya masih tetap. Masih tetap masih ya? Jadi bagus nih pemerintah nih, jadi nggak ada yang naik ya Bang. Terus kira-kira kos ini bayarnya naik nggak sih? Kalau bayar kosnya masih tetap. Tetap sama ya? Berapa tuh Bang per bulan kalau boleh tahu? 700.000. Nah mungkin abang ini mungkin ada perubahan aturan gitu, ada nggak sih misalkan pada saat sebelum pandemi sama setelah pandemi ini, ada nggak peraturan dari orang kos gitu, apa yang punya kos ini? Sebelum pandemi itu, kalau bertamu kalau tidak pakai masker ya tidak apa-apa. Kalau setelah pandemi, kalau kau bertamu harus pakai masker. Tapi kalau misalkan mau nginep gitu boleh nggak teman-teman mau nginep? Tidak boleh sih. Tidak boleh ya. Tuh. Nah mungkin dulu pas abang sebelum ini ya, abang Domi sebelum ada corona gitu, setelah ada corona ada nggak sih kayak perubahan keseharian gitu, yang dulunya gimana sekarang gimana gitu, ada nggak? Kalau sebelum
corona ya kita bisa jalan-jalan kemana saja. Tapi kalau yang setelah corona Nah, kan nggak juga ini ya, namanya mengingat nih teman-teman ya, corona kan paling besar-besarnya di Jakarta ya Bang ya. Kita kan udah titik merahnya gitu kan ya. Kira-kira dari keluarga di Sumba sana itu ada nggak kan misalkan khawatir atau rasa-rasa gimana gitu? oh iya betul ya, kalau itu hari kan di sana pernah telepon tapi saya tidak angkat. Ya, ada ikut perkuliahan tapi sampai apa orang tua saya itu menangis Mana sih ya? karena tidak angkat. Dia bilang kira saya itu kena apa corona. Oh, kena corona karena nggak ngangkat telepon ya. Iya. Kalau nggak ngangkat telepon sekali jadi kena corona. Kalau 2 kali gimana tuh? Dia telepon mungkin dia telepon pagi habis itu sorenya malamnya Pak 3 kali itu baru bisa angkat. Kan beberapa bulan yang ini ya Bang ya, beberapa bulan ini kan kita udah punya protokol kesehatan sendiri gitu, pakai masker, pakai face shield, pakai keperluan yang lain buat menjaga dari bakteri gitu, virus itu kan. Iya. Abang ngerasa nggak sih kayak misalkan risih Iya nggak sih risih kayak sih, pakai tapi masker, pakai ya tapi untuk kesehatan harus apa pakai supaya jangan kena corona. Nah, beberapa hari kemudian pas misalnya nanti liburan ya Abang di kos sendiri. Kira-kira mau pulang nggak sih Abang? Tidak pulang apa? Tidak pulang ya. Iya. Jadi 3 tahun di sini aja gitu ya. Maksudnya Abang D3 kan? Iya. Nah, D3. Kira-kira nanti Abang 3 tahun di sini terus tanpa pulang gitu ya. Iya sampai Rencana tamat. pulang? Iya. Sampai selesai apa kuliah baru bisa pulang. Oke. Selama corona ini, Abang pernah nggak sih nggak rasa kurang sehat, kurang enak badan gitu? Pernah nggak? Selama ini sehat-sehat. Oh, sehat-sehat. Amin. Iya. Jadi Abang bisa pandai dalam menjaga imunitas ya Bang ya. Iya. Oke. Nah, maksudnya kan Abang kan biasa kalau beli peralatan bulanan itu kan misalkan di luar ya. Iya. Terus kan rame gitu. Iya. Kira-kira Abang ada rasa takut nggak sih kalau misalkan Abang ketemu sama orang-orang banyak gitu di tempat umum? Iya takut. Abang Iya. udah oke. Kan Abang udah setahun setengah ya kalau nggak salah ya. Setahun Iya. setengah buat kuliah gitu kan. Iya. Nah, kira-kira tugas yang sebelum corona ini sama setelah corona itu ada perubahan nggak sih Bang? menurut Bang? Ya kalau sebelum ya tugas sebelum corona itu tidak terlalu banyak. Kalau setelah corona itu tugas banyak. Oh, itu banyak ya. Iya. Banyak. Oh, itu banyak ya. Iya. Oke. Oke. Kan beberapa bulan yang lalu itu kan kita sudah disahkan PSBB gitu kan. PSBB tapi juga ada aturan gitu. Ya, ada aturan yang membuat Iya. Abang Abang kan ini ya, apa namanya, fakultas kesehatan gitu kan. Iya. Nah, dari kesehatan juga kita boleh tetap praktek gitu ya Bang ya. Boleh tetap praktek kan ya. Iya. Boleh tetap praktek itu ada aturannya untuk maksimal itu 50% batas dari satu ruangan, misalkan ruangannya 30, 15 orang boleh masuk gitu ya Bang ya. Iya. Kira-kira menurut Abang itu udah pas belum sih kalau dimasukin ke era ini, maksudnya pandemi kayak gini? Abang udah setuju nggak sih kalau aturan kayak gitu? Setuju sih. Setuju aja ya? Iya. Setuju. Karena pengen ngejar ilmunya ya Bang ya? Iya. Kita kan praktek nih Bang, Iya. praktek. Kira-kira orang tua ngasih izin nggak sih Bang kalau praktek ke universitas? Kalau ini dia kasih. Oh ngasih? Iya, ngasih izin ya? Ya. Penting sesuai apa protokol kesehatan. Ya. Nah kan beberapa bulan yang lalu itu kan pemerintah daerah ngasih bansos gitu. Ya. Bang kena nggak sih kayak misalkan dampak bansosnya gitu, kena gitu, nggak dapat enggak gitu? Ya dapat sih. Dapat ya? Ya. Terus apa aja tuh Bang boleh disebutin bansosnya? Ada apa biskuit, beras, minyak goreng, ini sabun, dengan ikan sardin. Ya. Dan susu. Susu. Ya. Nah yang terakhir nih Bang ya, terakhir. Jangan Abang kuliah gitu kan, Abang udah berkuliah seperti biasa, tapi kita menggunakan aturan normal, pakai masker, pakai apa namanya, pakai face shield gitu kan, untuk melindungi dari virus gitu. Nah ada nggak sih kayak tips buat Abang gitu nanti
buat teman-teman semua gitu kan yang nonton gitu. Ada nggak tips dari abang buat kita biar terhindar dari COVID gitu? Ya. Ada nggak? Untuk terhindar dari COVID itu ya harus bersih, rajin cuci tangan, pakai masker, dan jaga kesehatan. Kesehatan. Ya. Nah, mungkin ada juga kita harus jaga jarak gitu kan, seperti yang Bapak Jokowi katakan, kita harus 3M. Apa itu? Apa 3M? Cuci tangan, Cuci tangan, jaga pakai jarak, masker. pakai masker. Bang, memakai Cuci tangan, masker, jaga jarak, pakai masker. jarak. Sekarang mencuci tangan. Oh iya teman-teman, seenggaknya kan kita mengamalkan apa yang dibicarakan Pak Jokowi itu kan 3M gitu. Iya. Apa sih Bang 3M itu? Itu satu, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Oh, nah, teman-teman harus ingat nih ya, apa namanya, kita harus selalu menjaga jarak, kita harus memakai masker gitu kan, dan nggak cipratan teman-teman kita kalau pas ngomong gitu. Kadang kita nggak sadar ya Bang ya, kalau kita ngomong gitu nyiprat ke sana kan, jarak nyiprat tuh kadang 1 meter atau 2 meter ya kan, tuh gitu kan, udah banget teman-teman gitu. Nah, ada juga yang cuci tangan. Nggak lupa gitu kan, kita kan bentar lagi mau ulang tahun nih Universitas Kristen Indonesia gitu. Kira-kira abang ada nggak sih kayak harapan buat UKI ke depannya gitu? Harapan saya UKI semakin hebat, UKI banyak dikenal dan banyak tahu, bisa berguna ke dalam masyarakat. UKI semakin hebat. Jangan diulangin Pak, jangan diulang. Oke guys, sekian dari podcast kami berdua. Jadi kita udah menanyai beberapa keluhan Abang Doni pada saat di pandemi ini. Jadi apa yang dia beliau rasakan itu kan di pandemi ini. Dan juga kita juga nggak bisa protes itu kan, di tahun ini kita harus merayakan Universitas Kristen Indonesia merayakan ulang tahun UKI ke-67 dengan daring. Tapi walaupun daring, kita juga tetap bisa untuk menyalurkan bakat kita dengan mengikuti lomba-lomba yang UKI laksanakan gitu. Oke, sekian dari saya dan juga Abang Domi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.